Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Kalasha NIM 114210076 dari blok 6 Praktikum Sil akan melakukan acara mengenai tracking GPS. Jadi di sini kan udah disiapin, udah dipindahkan data dari GPS-nya ke laptop. Kemudian kita butuh map source sama ArcMap. Di sini kita udah buka dulu map source-nya, terus kita ke file, kita ke open. Nah, di sini di foldernya itu udah ada jejak sama titik. Kita masukin satu-satu, open. Nah, terus kita ke track, terus diklik. Habis itu kita ke file lagi, save as. Ini bisa di-save di tempat yang dimau, jejak. Terus ini untuk tipenya jadi DXF. Terus save. Ini koordinatnya pakai yang UTM, disesuaikan. Oke. Kemudian kita ke file lagi, open. Terus masukin yang titik. Nah, terus habis itu kalau udah muncul ke waypoint, nah ini kita blok semuanya, habis itu kita save as. Ini kita ubah jadi titik. Save as type-nya juga DXF. Terus di save. Terus udah klik OK. Terus kita langsung ke ArcMap aja. Di ArcMap, klik blank map. Terus habis itu kita klik layer. Nah, di sini kita memasukin data-data yang tadi udah kita gunain. Tapi ini sebelumnya kita sesuaiin dulu uh, koordinatnya ke properties. Terus di sini kita gunain, kalau ke properties kita sesuaiin koordinatnya, kita pakai 49S karena di UPN. Terus habis itu kita klik OK aja. Nah, setelah itu klik kanan, kemudian add data. Nah, di folder yang tadi kita masukin, kita add aja. Oke. Nah, kalau kayak gini bakal muncul kayak gini. Terus udah gitu kita yang pertama kita ke yang jejak dulu. Yang jejak ini kita checklist yang bagian polyline aja. Titiknya dipancet aja, polyline aja yang dituin. Nah, terus udah gitu di jejak polyline ini klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, selanjutnya kita cari yang data yang ref name ini masih track kayak gini, sama yang paling bawah tuh biasanya ada yang kosong kayak gini. Nah, kita pilih dengan cara klik kiri di sini, terus klik CTRL di keyboardnya, terus pilih dua-duanya. Nah, kalau udah buat mastiin kita klik kanan yang ini. Nah, setelah itu, kalau udah kepilih dua-duanya, kita ke kanan, habis itu ke data, habis itu export data. Terus ini kita pilih save-nya di mana. Kita ganti jadi titik satu. Jadi jejak satu. Terus, dalam bentuk shapefile, kemudian save. Oke. Nah, terus kalau udah di close aja, kita akan lakukan hal yang sama. Ini jejaknya dipancak aja, tapi di titik poinnya di checklist. Nah, selanjutnya buat titik itu titik yang poinnya aja yang di checklist. Terus habis itu di klik kanan, terus ke data, export data. Kemudian cari folder yang dimau, terus kasih nama titik satu. Save, oke. Yes. Terus habis itu titik satu ini diklik kanan, open attribute table. Nah, di sini kita bakalan pilih yang kayak ini kan ada ref name-nya yang masih waypoint. Nanti kita bakal ganti yang lebih jelas dari pos PRK, RKC gitu-gitunya dengan cara kita ke table option, terus select by attribute, terus kita ke ref name sama dengan ini get unique value waypoint, apply. Nah, kalau udah ke select kayak gini, kita klik kanan di klik satu start editing.
Nah, di sini waypointnya kita ganti namanya. Yang pertama itu jadi pos satpam. Yang PRK ini parkiran. Kemudian yang RKC ini rumah kaca. Untuk RKT-nya itu rektorat. Terus untuk TL ini ganti jadi teknik lingkungan. Nah, kalau udah, kita ke editor, terus save edit, stop editing. Terus kalau misalnya udah, kita pilih kelima yang tadi udah kita ganti reframe-nya. Bisa dilihat di sini juga. Kemudian habis itu kita export data. Di titik satu ini data, export data. Ini kita pilih namanya jadi titik 2. Titik 2. Terus di save aja, klik OK. Yes. Nah, setelah itu, kita bakal ngerapin garis. Jadi nanti si jejak ini boleh dimunculin aja. Si polyline-nya. Sama titik satunya diancek aja. Nah, kalau jejak sama titiknya udah, nah jejak sama titik 2-nya udah muncul, habis itu kita bakal ngerapin garisnya dengan cara kita nge-select dulu nih garisnya. Nah, ini kita ke start editing dulu. Terus habis itu kita ke select dulu nih garis yang kita ini sampai biru-biru kayak gini. Terus habis itu kita ke ya supaya dia tuh ngelewatin titik-titiknya. Di sini kan ada garis yang berlebih nih, bisa dihapus aja. Pakai delete boleh. Terus habis itu diklik lagi. Nah, di sini kita bisa klik edit vertex. Nah, nanti ini di titiknya dipindahin aja biar sesuai. Jadi dia nempel ke garisnya. Terus kita cari lagi yang kayak gitu. Nah, di sini kita bakal ngapus garisnya. Kalau misalnya ngapus garisnya itu, kita select dulu si garis semuanya. Terus habis itu kita ke edit si edit vertex ini. Nah, di atas ini ada add vertex. Ini buat menambahkan, yang ini delete buat hapus si garisnya. Nah, kita tinggal klik garis yang mau kita hapus. Terus kalau misalnya mau lihat hasilnya di finish sketch ini aja. Terus kita cari lagi yang sekiranya tidak sesuai. Nah, ini kita bakal hapus lagi. Kita edit vertex dulu, terus kita hapus lagi yang ini sama ini. Terus habis itu kita cek. Kita hapus lagi. Ini sama ini. Terus kita finish. Terus ini kan ada garis yang kepotong. Nah, di sini kita bisa tambahin garisnya ke add vertex yang di sini. Ini pilih garisnya sama garis ini. Habis itu hubungin si kotakan ini juga bisa di edit vertex lagi. Terus ini kita garis terakhirnya kita titik terakhirnya kita pindahin ke biar nyambung gitu. Terus udah di finish, itu udah selesai untuk garisnya. Habis itu kita ke save edit, terus stop editing. Nah, kalau udah kita bakal ganti garisnya di klik di bawah jejak ini di simbol. Terus habis itu kita pilih garis dot. Untuk warnanya bebas. Di sini aku pilih warna kuning. Untuk ketebalannya 2 bebas. Terus kita klik OK. Nah, udah keubah. Sekarang kita bakal ganti titiknya. Kita ke simbol titik ini. Selanjutnya kita ke titik ini. Terus habis itu kita ke habis itu kita ke edit fitur. Terus start editing. Terus habis itu kita ke properties. Terus kita ke kategori. Ini value-nya kita ganti jadi ref name. Add all value. Dari sini kita bakal ganti simbolnya satu-satu yang berbeda-beda. Nah, kalau udah, kita lanjut ke labeling. Labeling ini di checklist label fiturnya, terus ininya kita ganti jadi ref name. Terus kita ke simbol. Terus kita ke edit simbol. Di sini kita kemas, terus kita nyalain halonya. Terus habis ini kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Terus ininya jadi 12. Habis itu di apply.
terus klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin data kita dari file tambahannya, di-add aja. Nah, setelah dimasukin file UPN-nya, nanti hasilnya bakal kayak gini, jadi terlihat tracking GPS yang kita laluin di UPN. Kalau gitu udah selesai, tinggal di save as aja. Di save. Sekian untuk acara tracking GPS. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.